Sejarah Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Di mana pada waktu itu, situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Apa itu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah? Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) mengandung prinsip-prinsip dasar pandangan Muhammadiyah yang bersifat ideologis, paham agama, dan bagaimana fungsi dan misi Muhammadiyah dimanifestasikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi MKCHK secara umum dan fungsi MKCHK dari sudut pandang isi. Fungsi MKCHM secara umum, 1. Berfungsi sebagai penunjuk arah yang tepat untuk menuju cita-cita yang diperjuangkan. 2. Adanya MKCHM juga berkedudukan sebagai penegas sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan tajdid, sesuai dengan paham Muhammadiyah tentang gerakan Islam. Selanjutnya fungsi MKCHM dari sudut isinya, sebagai penegas Muhammadiyah tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan diantara manusia itu sendiri adalah 1. Manusia berfungsi sebagai hamba. 2. Manusia berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Isi dan rumusan. Rumusan Matan, Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok pertama, mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kelompok kedua, mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan 4, yang berbunyi, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 12 selain Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti ijma dan qiyas bukan sumber, melainkan hanya ijtihad. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Menurut Muhammadiyah, akidah Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kelompok ketiga, mengandung persoalan tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu angka 5 yang berbunyi, 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah, air, sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan menjadikan negara yang adil dan makmur dan diridai Allah SWT. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu membina dengan sungguh-sungguh dalam meyakinkan cita-citanya agar tetap memiliki eksistensi dan peranan. Selain itu juga untuk mendukung ke arah tajdid, pembaharuan, Muhammadiyah juga harus memiliki perpustakaan Islam yang representatif. Sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Maka alam melaksanakan usaha tersebut. Muhammadiyah berjalan di atas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Salah satunya adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Thank you.